masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Denada petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari JPO Menara Jam Sostek, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, kemudian untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita bergeser ke Simpang Tomang, Jakarta Barat. Lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni saat ini dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan selepasnya kembali lancar lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dan untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Dan selanjutnya kita bergeser ke Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus kendaraan dari Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Sudirman maupun yang akan mengarah ke Veteran saat ini dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2, antrian kendaraan belakang traffic light sepanjang 50 meter selepasnya dalam situasi ramai lancar. Untuk lalu lintas dari arah Simpang Seki Pangkal yang akan menuju ke arah Sudirman dalam situasi ramai lancar. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini dalam situasi ramai lancar. Dan dihimbau untuk para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolres Purworejo AKBP Windy Safrudra memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Purworejo. Sertijab ini menandai pergantian AKP Primadana Bayu Kuncoro yang kini menjabat Kasat Narkoba Polres Karanganyar kepada AKP Amiruddin Zulkarnain, sebelumnya Kapolsek Pasar Kliwon Polresta Surakarta. Kapolres Purworejo Polda Jawa Tengah berharap pejabat baru segera beradaptasi dan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Mutasi jabatan ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja Polri dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari tim Humas Polres Purworejo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Timur menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan Mapolda Kaltim, Balikpapan. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro ini menjadi momentum penguatan profesionalisme integritas serta evaluasi kinerja personel Polri di awal tahun 2026. Kapolda juga menekankan pentingnya pelayanan publik, penegakan hukum, serta komitmen menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Pimpin upacara Hari Kesadaran Nasional, Kapolda Kaltim tekankan profesionalisme kinerja serta integritas personel pada Senin 19 Januari 2026. Polda Kaltim menggelar upacara Hari Kesadaran Nasional di lapangan Mapolda Kaltim, yang mana upacara ini berlangsung secara hikmat sebagai momentum refleksi dan penguatan komitmen seluruh personel Polri dalam mengawali pelaksanaan tugas di tahun 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro dan diikuti oleh Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Andrianto Josikusumo, Irwasda Polda Kaltim, serta para pejabat utama Polda Kaltim dan personel Polri serta ASN Polda Kaltim. Dalam amanatnya, Kapolda Kaltim menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel atas dedikasi dan kinerja selama tahun 2025. Kapolda juga menegaskan bahwa upacara Hari Kesadaran Nasional merupakan momentum penting untuk meningkatkan disiplin, soliditas, dan semangat kerja. Ia menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum yang diimbangi dengan langkah preventif dan preemptif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepolisian.
Irjen Pol Endar Priantoro juga mengapresiasi capaian penegakan hukum atas pengungkapan sejumlah kasus menonjol. Di bidang lalu lintas, Kapolda menyoroti peningkatan kecelakaan pada tahun 2025 dan meminta fungsi lalu lintas untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memaksimalkan etle. Kapolda Kaltim menekankan pentingnya menjaga soliditas internal, tertib administrasi, memahami perlakuan KUHP dan KUHAP baru, serta meningkatkan kehadiran personel menjelang bulan suci Ramadan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme personil, Kapolres Probolinggo memimpin apel jam pimpinan. Kegiatan ini menjadi momentum penegasan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berikut Bribda Rifki melaporkan untuk Anda. Halo Sobat Humas, kembali lagi bersama saya, Bribda Rifki, Basumas Polres Probolinggo. Hari ini, Polres Probolinggo melaksanakan apel jam pimpinan yang dipimpin Kapolres Probolinggo dan diikuti seluruh personel. Dalam arahannya, Kapolres menekankan disiplin, profesionalisme, serta peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tugas kepolisian yang optimal. Berikut liputan selengkapnya. Seluruh personel Polres Probolinggo mengikuti apel jam pimpinan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Probolinggo AKBP Muhammad Wahyudin Latif Senin 19 Januari 2026. Apel digelar sebagai sarana penyampaian arahan dan evaluasi kinerja personel. Apel jam pimpinan dimanfaatkan untuk menyampaikan arahan pimpinan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan penguatan komitmen dalam menjalankan tugas kepolisian di wilayah hukum Polres Probolinggo. Dalam amanatnya, Kapolres Probolinggo menegaskan bahwa disiplin dan profesionalisme merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kapolres mengingatkan seluruh personil untuk senantiasa menjaga integritas dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Setiap anggota diminta menghindari pelanggaran sekecil apapun yang dapat mencederai citra Polri. Selain itu, Kapolres juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam setiap pelayanan kepolisian. Kehadiran Polri diharapkan mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan membangun kepercayaan masyarakat. Kapolres mengimbau personel untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan soliditas internal. Para perwira diminta melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang. Dalam momentum ini, Kapolres Probolinggo juga melaksanakan pengecekan kesiapan personel, evaluasi tugas, serta penyampaian apresiasi kepada anggota yang menunjukkan dedikasi dan kinerja baik. Hal ini dilakukan sebagai motivasi bagi seluruh personel. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, pasca bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Agam, Polri terus hadir memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan normalisasi sungai serta mendukung pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak. Berikut informasinya untuk Anda. Tim SAR Resimen 2 Pasukan Pelopor BKO Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa normalisasi aliran sungai di Desa Kampung Tengah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, pada Rabu 21 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai respon pemulihan atas dampak banjir bandang yang meninggalkan tumpukan material sisa bencana, seperti lumpur, kayu, bebatuan, dan sampah yang menutup aliran sungai. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat aliran air dan meningkatkan resiko banjir susulan, terlebih di tengah curah hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Dengan sigap, personel tim SAR Resimen 2 Pasukan Pelopor melakukan pembersihan dan pengangkatan material sisa banjir. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan fungsi sungai sekaligus menjaga keselamatan warga sekitar. Kegiatan dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan unsur terkait serta masyarakat setempat. Sinergi antar aparat dan warga terlihat saat seluruh pihak bahu-membahu membersihkan area sungai dan lingkungan sekitar. Selain normalisasi sungai, tim SAR Resimen 2 Pasukan Pelopor juga turut mendukung percepatan pembangunan hunian sementara atau huntara
Lingkungan yang bersih dan aman diharapkan memperlancar proses pembangunan bagi warga terdampak. Kehadiran Polri merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam membantu masyarakat di saat sulit. Polri berkomitmen terus bersinergi untuk mempercepat pemulihan dan meminimalkan resiko bencana susulan. Melalui kegiatan ini diharapkan kondisi lingkungan desa Kampung Tengah dapat segera pulih, resiko banjir susulan dapat ditekan, serta masyarakat terdampak memiliki semangat baru untuk bangkit menata kehidupan pasca bencana. Dari Kabupaten Agam, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.